Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakiki pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat atau kemauan, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas atau tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi atau pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Yang ketiga, Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama, orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Yang keempat, pendidikan yang menuntun pada anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Yang kelima, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca.
sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Yang keenam adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikir, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberi teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Yang ketujuh, mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Artinya berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat, yang artinya adalah merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Terakhir, yang kedelapan adalah belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Selanjutnya, alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan dibelakangi memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual
yang saya peroleh, murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Penerapan karakter dan budi pekerti melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5S setiap hari. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. Yang ketiga, pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. Yang keempat, kegiatan infak tiap hari Jumat dan dana spontanitas. Yang kelima, budaya menabung setiap hari Sabtu. Selanjutnya, hasil penerapan di dalam kelas kegiatan sehari-hari yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. Dan tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Sedangkan solusinya yaitu kita harus menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan yang selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak, dan bermakna pada murid. Solusinya, kita membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan tersebut. Tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Dan solusinya yaitu kita melaksanakan musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.